mahasiswa Nusa Kenari. Sebagai insan yang bertuhan, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hanya atas berkat dan tuntunannya Ia boleh mengantarkan kita ke tempat ini dalam suatu keadaan sehat walafiat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Segala puji dan hormat patut kami haturkan kehadapan hadirat-Mu Tuhan atas kasih setia serta nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kini tiba saatnya kami akan memulai acara pelantikan Badan Pengurus pandu ibuku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Umum Kemanuri. Untuk mengenalkan jenazah para pahlawan, baik di bidang pendidikan dan tentunya di bidang organisasi mencipta lain. Mencipta selesai. Upacara organisasi menyanyikan Mars Kemanuri. Wahai putra putri Kenari, Putra putri Kenari, mari bangkit bersatu, kita berjuang dalam kata dan karya, di bawah payung persatuan Kemanuri. Wahai putra putri Kenari, lepaskan semua ragumu, kini saatnya engkau harus tampil, bekal berjuang bagi alur tercinta. Karamiti Tohiduku, itulah semboyan kita, bersama-sama bergandeng tangan, satukan hati, bulatkan tekad. Kita berjuang bangkitkan diri dan kejayaan alur tercinta. Karamiti Tohiduku, itulah semboyan kita, bersama-sama bergandeng tangan, satukan
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Anggaran dasar kerukunan mahasiswa Nusa Kenari. Mukadimah. Sesungguhnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang dicetus rakyat Indonesia merupakan puncak perjuangan pergerakan nasional dan merupakan langkah awal perwujudan cita-cita kemerdekaan, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, kebenaran, cinta kasih dan keadilan sosial. Pemuda Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang tetap menyatu dalam sejarah pergerakan, perwujudan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, bahkan memiliki daya kritis yang tinggi, analisis progresif, dan yakin akan kehadirannya sebagai pelapor dalam perjuangan mengibarkan panji-panji kemerdekaan, kebenaran dan keadilan. Mahasiswa sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan akan visi dan misi pergerakan dalam lingkungan masyarakat ilmiah, yakni sebagai warga kampus yang dapat merasakan upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu menciptakan kader-kader yang militan, baik lewat iman, ilmu, dan pengabdian untuk mencapai keadilan dan pemutusan sejarah dan wawasan Nusantara. Maka sebagai warga perguruan tinggi dan mahasiswa yang berasal dari Alor mengadakan pertemuan pada tanggal 1 November 1992 untuk membentuk suatu wadah sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa asal Alor demi upaya mengembangkan diri, mempersiapkan prosedur kader yang mandiri dan bertanggung jawab baik secara regional maupun nasional. Kita akan masuk dalam acara pelantikan. Pembacaan SK oleh tim formatur. Ya, saya akan membacakan surat keputusan. Untuk itu, ketika saya membacakan surat keputusan dan nama-nama yang terlampir pada surat keputusan ini bisa mengambil tempat di depan. Surat keputusan tim formatur Kerukunan Mahasiswa Nusa Kenari Kemanuri Kupang, Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Nomor istimewa tentang komposisi Badan Pengurus Kerukunan Mahasiswa Nusa Kenari Masa Bakti 2020-2022. Salam sejahtera. Kerukunan Mahasiswa Nusa Kenari Kupang dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa, menimbang bahwa untuk melegitimasi Badan Pengurus Kerukunan Mahasiswa Nusa Kenari Kemanuri, maka perlu dilantik Badan Pengurus Masa Bakti 2020-2022 dan diambil dalam sebuah surat keputusan. Mengingat 1. Anggaran dasar Kerukunan Mahasiswa Nusa Kenari bab 2 tentang asas, visi, misi, dan sifat. 2. Anggaran dasar Kerukunan Mahasiswa Nusa Kenari bab 4 pasal 12 tentang alat perlengkapan organisasi. Yang ketiga, Anggaran dasar Kerukunan Mahasiswa Nusa Kenari bab 4 pasal 13 tentang musyawarah umum anggota. Yang keempat, Anggaran dasar Kerukunan Mahasiswa Nusa Kenari bab 4 pasal 15 tentang badan pengurus. Yang kelima, Anggaran rumah tangga Kerukunan Mahasiswa Nusa Kenari bab 3 pasal 10 tentang status badan pengurus. 6. Anggaran rumah tangga Kerukunan Mahasiswa Nusa Kenari bab 3 pasal 2. Sekretaris Umum Jemi Kris Kamenlau.
Bendahara Umum Heidi Diana Mlaituka, Ketua Bidang Organisasi Isailan Pada, Ketua Bidang Kader dan Kerohanian Ambo Amung, Ketua Bidang Aksi Partisipasi Isak Musa Mabilegi. 7. Wakil Sekretaris Umum Amos Padama, Sekretaris Fungsional Kewirausahaan Maslad Jahdaya, Sekretaris Fungsional Minat dan Bakat Yohanes Moata, Sekretaris Fungsional Organisasi Sion Tubulau, Sekretaris Fungsional Kerohanian Wilhelmina Maure, Sekretaris Fungsional Penalaran dan Keilmuan Gorismon Parlan, Sekretaris Fungsional Pengabdian pada Masyarakat Yoksan Mailang, Sekretaris Fungsional Komunikasi Rahmadi Abdullah, Staf Organisasi Yohanes Maima, Staf Kewirausahaan Dedi Moikari, Staf Minat dan Bakat Lia Tangarang, Staf Kerohanian Bella Tambila, Staf Penalaran dan Keilmuan Benyamin Langgalet, Staf Pengabdian pada Masyarakat Manase Pamalai, Staf Komunikasi Boyson Jalan, Koordinator Wilayah 1 Denny Bani, Koordinator Wilayah 2 Bastian Kapomai, Koordinator Wilayah 3 Sabudin Kaboladen, Koordinator Wilayah 4 Tribento Lampai Malik. B. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditentukan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan untuk kemudian hari pengurus lalai dalam melaksanakan tugas maka akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Aula Asrama Mahasiswa Pemda Alor, Jalan Alfa Omega, Kelurahan Lesiana Kupang, hari tanggal Minggu 2 Desember 2020 pukul 08:10 waktu Indonesia Tengah, yang membaca Mira Sofitas Kapolakari sebagai tim formatur. Demikian. Saya minta kesediaan dari orang tua Bapak Romer Gambila untuk melantik Badan Pengurus baru masa bakti 2020-2022. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Sebelum saya melantik saudara-saudara sekalian sebagai para pengurus, saya ingin mengatakan beberapa hal kepada saudara-saudara untuk mengetahui kesediaan kepada saudara-saudara sekalian. Apakah saudara bersedia untuk dilantik menjadi badan pengurus Perhimpunan Mahasiswa Nusa Kenari Kupang masa bakti 2020-2022? Silakan jawab ya atau tidak. Apakah dalam menjalankan organisasi saudara-saudara akan selalu taat dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Sebelum saya mulai saudara, apakah saudara bersedia untuk
mengucapkan janji dan ikrar pada pengurus Perhimpunan Mahasiswa Nusa Kenari masa bakti 2020-2022. Kalau begitu, ikuti kata-kata saya yang saya bacakan. Janji dan ikrar pada pengurus Perhimpunan Mahasiswa Nusa Kenari upah masa bakti 2020-2022 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kami pengurus Perhimpunan Nusa Kenari masa bakti 2020-2022 dengan ini berjanji dan berikrar. Satu, bahwa dengan kesungguhan hati kami akan melaksanakan ketetapan musyawarah umum anggota ke-11 Perhimpunan Mahasiswa Nusa Kenari. Dua, kami akan selalu menjaga nama baik organisasi dengan selalu tunduk dan patuh kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi serta ketentuan lainnya. Tiga, bahwa yang kami kerjakan dalam kepengurusan ini adalah mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara, demi terwujudnya kebenaran, keadilan, perdamaian abadi dan cinta kasih. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini tanggal 13 Desember tahun 2020, saya Robert Cimilambila selaku Ketua Ikatan Keluarga Kepulauan Riau melantik saudara-saudara sekalian sebagai badan pengurus Perhimpunan Mahasiswa Nusa Kenari upah masa bakti 2020-2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi dan menjaga saudara-saudara sekalian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Demikian kata-kata saya. Terima kasih. Penandatanganan berita acara pelantikan Badan Pengurus Kemanuri masa bakti 2020-2022. Yang pertama sebagai orang tua yang melantik Bapak Robert Lambilan. Saya meminta 3 orang saksi. Saya minta 2 orang saksi. Yang pertama, Bapak Haris Akbar. Kepada Bapak saya persilakan. Dan yang ketiga, Kakak Erwin Padadena. Dan yang kedua, Kakak Erwin Padadena. Serah terima jabatan, saya mempersilakan Badan Pengurus lama untuk menyerahkan arsip ke Badan Pengurus baru.
lebih baik dari kami. Kedua, kami menarik semua pihak yang berada bersama-sama dengan kami untuk menyelesaikan kami. Penandatanganan serah terima